kapag yung balutan kepada yang balutan kepada alumni is ada udah banyak elaan sudah semua kali sana itinya rencana Tuhan yang alumni mengajar kan sana dari banyak itu sebab kapag titimungnya di suatu tempat itu tadi sana yang hanya karena kelurahan bilangnya di suatu pasien datif. Oke, tema atau firman Tuhan dengan disinggilah ayat di banyak dipingan yaitu tentang ayat di Surah Imamat 26 ayat 2. Imamat 26 ayat 2 yaitu hukum ibadah dan akhlak. Tema atau firman Tuhan dengan pengungsian dari terdapat banyak dipingan yaitu hukum ibadah dan akhlak. Hukum akhlak itu tidak dipisahkan. Melayu mesti ke dusun. Wah, tilautan Mekah. Nama para bilang tilautan Singapura. Nah, kadang-kadang yang pembuk hotel melalui banyak pasal tuh harta karate dusun kan. Minggu kedua peganila minggu dusun. Tidak apa, di tengah-tengah di mulo belajar kepada dusun termasuk melakukan itu ketika itu dusun. Oke, mari kita baca firman Tuhan yang terdapat dalam Imamat 26 ayat 6. Tengah beres Tuhan, kamu harus, perkataan harus sebelum hukum pindah boros harus kenapa nggak satu kata-kata yang berbentuk mutlak yang tidak boleh tidak buat tentang kenapa dan dari perkataan asli di Alkitab punya satu kemutlakan mutlak hukum yang tidak boleh tidak buat bukan pilihan tapi harus dilakukan dikatakan kamu harus kenapa semua umat Israel yang tinggal banyak kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan dalam pusat nedangka kamu harus tidak mana diteruskan dan kemudian kamu harus juga menghormati tempat kudusku. Penekanan yang sangat penting di belakang akulah Tuhan Allahmu. Penekanan terakhir ayat dengan tegas. Yehova Tuhan, kitalah ingatmu. Firman Tuhan seperti ayat firman Tuhan seperti penegasan umat bangsa Israel. Nah, definisi dapat hukum secara umum peraturan yang dibuat oleh sesuatu kekuasaan ataupun di suatu negara dan lain-lain merupakan gitu pegang pengaruh adat mesti dipatuhi dalam sebuah lembaga, institusi, bahkan negara kita, negeri, kampung dan di dalam gereja termasuk dari suatu firman Tuhan intinya harus hukum ataupun undang-undang yang harus dipatuhi. Hukum ini mengatur, bagaimana hukum ini adalah mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Sebab hukum ini sangat baik menuntun, memperingatkan supaya masyarakat itu hidup dalam bermoral, beretika. Nah, hukum adalah sistem yang paling penting dalam pelaksanaan serangkaian kuasa dalam suatu institusi atau lembaga dari penyalahgunaan kuasa di bidang tertentu. Itu sebab-sebab bagaimana suatu pusat lembaga ataupun satu institusi atau di dalam kerajaannya banyak terjadi rasuah, banyak terjadi celah, ketidakjujuran, menyeleweng karena ketidakpatuhan dengan hukum adat undang-undang. Itu makanya kenapa ada hukum? Karena hukum itulah yang menuntun masyarakat untuk hidup bermoral, berintegriti, beretika. Nah, dalam kuasa bidang politik ngaharu undang-undang dalam bidang ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara bertindak sebagai pengantara utama di undang-undang di dalam hubungan sosial antara masyarakat terhadap diskriminasi dalam hukum jenayah. Nah, hukum-hukum ini diwujudkan dengan tujuan
Baik di mana-mana hukum ini diwujudkan, termasuk di gereja dia, di Alkitab banyak hukum-hukum deki ringan perlu dipatuhi kita dengan tujuan untuk kebaikan betulun, kebaikan manusia supaya manusia itu hidup berakhlak, supaya manusia itu hidup bermoral, supaya manusia itu hidup dalam keamanan itu pembangunan itu. Nah, tentunya itu hukum-hukum Allah adalah hukum kehidupan dati. Dalam firman menentukan tingkah laku dati. Hukum Tuhan yang pentingnya merupakan sikap yang menghasilkan kedamaian, ketertiban, bahkan keamanan, membuat orang lain respect kepada kita sopan santun dan kita damai sejahtera, harap kesejahteraan dalam sesuatu community. Nah, saya berpendapat dengan Dr. Henry Pagabian. Dia berkata harap telu perkara menandatangani tentang hukum. Saya sangat berpendapat dengan kata-kata dia di salah buku di Dr. Henry. Kadau pertama hukum pentingnya kadau mengatur, menegakkan, mempertahankan dan memelihara tata tertib dan ketentraman sosial atau masyarakat. Kedua, hukum itu kadau sebagai guru, kadau sebagai ini dapat hukum dia sebagai guru untuk menuntun dan kurang berdosa kepada Tuhan. Yang seterusnya hukum ketika di Dr. Henry-nya, hukum merupakan norma etis ataupun estetis dan penuntun tingkah laku umat Kristen. Dan memang saya juga sangat setuju dengan kata-kata Dr. Henry ini. Nah, hari ini saya berbicara pada kita sama dan ayat kedua. Nah, perintah-perintah ini merupakan intip perintah kedua. Jangan menyembah berhala dan besar pada kematian rohani. Nah, kenapa hari Sabat harus dilaksanakan? Nah, itu hari Sabat harus dilaksanakan adalah perintah dan bukan pilihan. Bila memilih kamu, sekiranya kita mempunyai pilihan, karena kita diciptakan dengan keinginan. Sama ada mau pilih atau tidak. Tapi sebenarnya kemutlakan perintah itu harus dipilih. Tapi manusia itu cenderung untuk memilih. Nah, padahal kata perintah Tuhan itu harus, tapi manusia itu cenderung mau memilih dengan keinginan dia sendiri. Walaupun hukum itu adalah mutlak untuk akhlak hidup, untuk supaya manusia itu berakhlak mulia. Islam menyimak dipastikan bahwa Islam Imamat 26 pastikan kamu ayat yang sebelumnya, pastikan kamu harus terus mengadakan ibadah pada hari-hari Sabat dan pertemuan raya. Kalau dalam terjemahan lain, pemain apakah tidak dilakukan? Kita melihat dalam kitab para nabi, selain dosa penyembahan berhala, tidak ada dosa lagi, ada dosa lagi yang lebih sering membuat bangsa Yahudi itu ditegur, diancam daripada di mana mereka mendosa yang menajiskan hari Sabat. Selain daripada menyembah berhala, umat Israel sering ditegur, dibagi tahu supaya mereka berusaha untuk memelihara hari Sabat karena mereka menajiskan hari Sabat. Apakah di zaman perjanjian lama yang memang hari ke-7 namanya hari Sabtu. Tapi itu dalam pengiraan orang Yunani, orang Yahudi. Pengiraan itu adalah setelah kita sekarang ini zaman anugerah minum bandi sejak reformasi, Pentakosta, kemenangan dan kebangkitan lebih nerengan pilih di hari Minggu. Sebab lebih baik untuk beribadah pada hari Minggu, di mana merayakan kesyukuran kita daripada pembebasan. Bukan soal hari 6, hari Minggu kan, tapi kita menekankan di situ di mana hari Sabat itu adalah hari Ahad bagi sebahagian denominasi, bahkan kebanyakan denominasi. Nah, dorongan ini sangat besar diberikan kepada mereka untuk selalu hidup dalam ketaatan penuh pada semua perintah Allah. Dengan sungguh-sungguh diyakinkan bahwa jika mereka taat sepenuhnya, taat menepati hukum-hukum Tuhan, dengan bangsa Israel, kamu akan menjadi bangsa yang berbahagia. Kamu akan menjadi bangsa yang diberkati dengan semua yang baik yang mereka inginkan. Dan Allah dikenal sepanjang sejarah Israel. Berimanan, dinikmati, dialami oleh umat Israel sebagai Allah pemberi upah pada orang
orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tetapi mari kita cermati dan teliti keadaan umat Israel dalam janji-janji dan pembelian yang sangat berharga. Itu janji Tuhan, hukum disertai dengan janji. Bukankah hukum, no, tapi hukum berikan yang di tengah asa ekonomi maganda dan hukum asa ekonomi di rumah sama pokoknya apa itu yang dinikmati oleh umat Israel itu haram musim daun masam, haram musim magadau, nggak haram itu magadau itu mengkabon dong. Kurang itu magadau apa? Rumah sama kumbah itu di kadau. Umat Israel permanen bangsa Israel. Kau tahu no? Ini suang dapat perangan kedalaman apa yang hidup bangsa Israel dan seterusnya bertambah-tambah jumlah bangsa Israel. Walaupun dalam keadaan seperti itu pun mereka mengalami bertambah-tambah jumlah ya loh. Seterusnya perkenaan Allah adalah sumber dari segala yang baik. Mereka tetap diperkenankan oleh Allah walaupun mereka kadang-kadang menyembah berhala, kadang-kadang melupakan Tuhan, kadang-kadang tidak menghormati Tuhan, termasuk tidak menghormati, tidak memelihara hari Sabat. Tapi Tuhan tetap memperkenankan mereka pada waktu mereka datang kepada Tuhan. Seterusnya kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Harap saya kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel. Dan saya percaya walau bagaimanapun keadaan kita di dunia ini, kehadiran Allah itu tetap nyata. Petanda kehadiran Allah selalu menyertai dan tidak kira apapun keadaan. Nah, keturunan anugerah perjanjian itu sebagai sumber dasar dari bangsa Israel, satu kemanisan dan jaminan yang baik kepada bangsa Israel dari segala berkat. Di Surat 4 ayat 9-nya dikatakan, aku akan meneguhkan perjanjian itu dengan kamu. Demikian juga dengan kita perjanjian demi perjanjian. Hukum-hukum Tuhan berbalik dari pembacaan itu. Hukum-hukum Tuhan itu dinyatakan kepada kita disertai dengan janji Tuhan. Nggak kadang-kadang manusia seringkali hanya mau tahu janji Tuhan, hanya mau itu janji Tuhan, mau terus menerus ingat itu janji Tuhan, tapi kadang-kadang melupakan hukum-hukum Tuhan. Janji Tuhan itu selalu diingat, berkat-berkat itu selalu diingat, tetapi mengingati dan melakukan ketaatan tentang hukum-hukum Tuhan itu selalu dilupakan. Segala berkat perjanjian pentingnya terkandung dalam perjanjian tentang ikatan hubungan melalui persyaratan hukum ketetapan Allah. Kalau kita melihat ayat yang ke-12, aku menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Nah, ayat yang terakhir di akulah Allah. Ini adalah satu otoritas tertinggi dalam kemahakuasaan atas manusia yang harus melakukan hukum dan ketetapan Allah. Dan mari kita berbalik pada pembacaan kita tadi, bahasan kita yaitu memelihara hari Sabat dengan cara yang tepat dan dengan sikap yang benar. Apakah perkara ini sudah kita lakukan? Kalau sudah dilakukannya, terus-menerus Tuhan akan meneguhkan sikap kita untuk terus-menerus memelihara hari Sabat dengan cara tepat, dengan sikap yang benar. Ini yang sangat Tuhan mau pada bangsa Israel. Harap beza melakukan hari Sabat, melaksanakan hari Sabat. Berbeza dengan memelihara hari Sabat dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar. Semua orang boleh pergi ke gereja, boleh saja melakukan menjadi satu rutin kebiasaan hari Minggu pergi ke gereja. Tapi apakah hari Sabat itu memelihara hari Sabat itu dengan cara yang tepat dan dengan sikap yang benar? Apakah perkara ini dapat dibezakan di dalam kehidupan kita setiap hari? Sebab kita dapat disuang berbahagia nanti kalau kita melihat sejarah bangsa Israel. Pertama yang membuat dan mereka menajiskan hari Sabat. Pertama mereka harus pertama kandelo. Sudah pun ditentukan hari ini harus memelihara hari Sabat, tetapi tetap juga ada sebahagian dari bangsa Israel dengan ketemakan. Mereka mempergunakan hari Sabat itu dengan ketemakan, dengan perkara-perkara mereka sendiri, dengan dikatakan mau menajiskan hari Sabat. Kedua, mereka pentingkan diri sendiri.
semakin mengajar kepentingan sendiri, semakin tidak akan pernah puas dan semakin rakus. Tak kira memelihara hari Sabat dalam masa-masa sekarang ini, seperti hari Minggu ataupun memelihara ibadah pribadi sendiri. Ini selalu saya katakan bahwa kalau Tuhan tidak boleh, kalau iblis tidak membuat kita berdosa, apa iblis tidak dapat membuatkan kita mencuri, berusaha dilakukan supaya penakawin penatua Simon karena menakawi penatua Simon. Paguduk dah rasuah dah, ayau bilang merasuah, mengumpat Tuhan penguasaan diri, ataupun mengedah penggoda semendak telawai penatua Simon karena penatua Simon tetap bertahan. Habis dia ada rogol. Tapi iblis tidak dapat membuat kita melakukan dosa. Tapi iblis berusaha strategi pada postmodern ini, zaman modern ini. Dia berusaha supaya kita sibuk. Dia berusaha membuat kita sesibuk-sibuknya. Apabila kita sibuk, akhirnya tidak ada masa untuk kita untuk Tuhan. Apanya kau gadesa? Nanti kesembayang. Atau kau aku pasti wakan. Itulah cara iblis. Walaupun iblis berusaha kita supaya kita berusaha untuk menakal ataupun mengusir atau goda, tetap kita mempertahankan iman. Ingkah hadirullah. Saya berusaha supaya dia semakin sibuk. Bantu pasti buka di Cigulistan tim. Disamping asa di masa di Cigulistan untuk Tuhan. Hari Minggu piang ayo dan telefon. Dan aku ya pemantap yo telefon ya kayak ini sebagai contoh kan. Jadi ini yang Tuhan, ini iblis, cara iblis. Ada cara iblis supaya kita tidak memelihara hari Sabat. Nah, sehingga manusia itu mencuri waktu Tuhan, mempergunakan anugerah yang Allah, mempergunakan anugerah Allah dengan sesuka hati tanpa memperhatikan hari Sabat. Ini apa zaman-zaman PKP ya, kebaktian yang lain, pemintaan dari kebaktian yang lainnya, pira-pira di moyo. Nggak harap-harap ada garis membayang tapi di lain. Ada begitu gitu nggak kesempatan di PKP-nya, apa yang mau sembayang? Data masuk PKP. Hari dia angkat tangan sudah 5.000. Jadi, masa buat PKP ini kayak masa Tuhan. Waktu PKP, waktu COVID-19 itu adalah Tuhan izinkan itu berlaku dan Islam menggunakan itu. Sebab itu cara ini COVID-19 ini masa Tuhan menampil ke gereja Tuhan. Isaiah diri kontakul. Masa pedih di kepala PKP-nya, aku ini mesambayang. Syukur itu harus ada pemulihan dan dendam. Nah, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, tujuan tertinggi dan penggenarannya mencipta. Tujuan tertinggi Allah menciptakan manusia adalah supaya beribadah kepadanya. Karena memang Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya sebagai makhluk penyembah Allah. Kita di tujuan tertinggi dan penggenarannya mencipta adalah supaya kita menjadi penyembah Allah. Sekiranya aku menyembah Tuhan, aku tidak berubah dengan Aku yang menyembah Tuhan, aku yang menyembah Tuhannya tidak akan mengubah otoriti Allah, tidak akan mengubah siapa Allah. Nah, kenapa Tuhan mau supaya makhluk ciptaannya itu menyembah Allah? Supaya Tuhan mengasihi, supaya kita mencapai kepada tujuan penyembahan, hubungan dengan Tuhan itulah jalan kita untuk pada tujuan Allah, yaitu kekekalan. Jadi sama ada kita mau memilih untuk menjadi penyembah Allah, walaupun tujuan Allah yang mencipta dati ini adalah supaya menjadi makhluk penyembah Tuhan. Kita mau pilih
Mau pilih menyembah Tuhan atau tidak pilih menyembah Tuhan tidak akan mengubah siapa Tuhan. Tuhan itu tetap Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan katakan kamu menyembah saya? Sebab Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara supaya mencapai kepada kekekalan. Itu terletak pada kita mau menyembah atau tidak menyembah Tuhan yang sungguh. Itu pilihan kita mana kita mau pergi. Tapi sebenarnya itu adalah hukum Tuhan untuk kita dan bukan mengubah Tuhan, tetapi itu satu tanda Tuhan mengasihi saya dan saudara. Jadi demikian para leluhur sepanjang sejarah Israel, Allah membangun hubungan mereka dalam konteks ibadah. Tidak ada cara lain untuk membina hubungan yang baik dengan Allah dengan cara ibadah. Dan penetapan ibadah ini sangat penting sejak dan penciptaan Allah pada dunia dan isinya. Ini terbukti jelas pada waktu keadaan ciptaannya sepanjang 6 hari. Demikian kita saudara, Tuhan telah membuat kita berusaha selama 6 hari. Dan hari Minggu itu bukan hanya kita sekadar berhenti daripada memukul data atau pekerjaan. Bukan hanya sekadar kita datang ke gereja karena hari Minggu kiam itu ke gereja, tidak. Itu bukan hanya sekadar hari Minggu pengumpulan kepada kusin. Bukan, itu bukan tujuan tapi ibadah juga bukan hanya kesempatan istimewa untuk kita diberkati. Supaya berkatan mudah-mudahan dari satu bisa merenang, tidak. Sebenarnya itu kalau orang yang fokus kepada berkat-berkat Tuhan itu tidak bukan sikap yang benar. Kita pergi ke gereja bukan dengan maksud bahwa kita mau fokus dengan berkat-berkat Tuhan. Mau yang sembahyang sebab berkatan menurut Tuhan kah? Memang pun sudah kita diberkati. Nggak fokus kepada berkat-berkat Tuhan itu tidak sikap yang benar. Tapi sikap yang benar adalah kita fokus kepada pencipta. Kita fokus kepada sumber segala sesuatu. Kemudian kita datang ke kebaktian itu dengan sikap hati, di mana kita menyambut sambutan bersukacita terhadap kebenaran Allah. Kita bersukacita menyambut kebesaran Allah. Kita bersukacita dengan menyambut kekudusan Allah dan penebusan Allah dan Islam dan kepastian. Itu adalah sikap yang benar. Kita datang ke gereja bukan hanya sekadar kebaktian rutin, perlu sepenuhnya berarti hari ini, tapi dengan sikap yang benar, yaitu di mana kita hari Ahad adalah masa kita mengevaluasi seluruh sikap kita, pekerjaan kita apakah sesuai dengan kebenaran Tuhan. Sepanjang hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari Minggu masa kita mengevaluasi di hadapan Tuhan. Bukan gak mengevaluasi dulu sesuai, tapi datang dalam kebaktian ini sujud di hadapan Tuhan, mengevaluasi dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Apakah benar atau tidak benarnya kehidupan saya sepanjang hari Senin sampai hari Sabtu. Dan disitulah kita pada hari-hari itulah waktu kita untuk menyatakan sambutan sukacita tentang kebenaran, pemeliharaan Allah, pengudusan Tuhan, dan yang paling tertinggi adalah sambutan sukacita kita tentang penebusan Allah, penyelamatan Allah bagi saya dan saudara. Itu yang sangat penting. Nah, ibadah seperti ini menjadi pusat pertumbuhan iman jemaat. Allah sebagai kepala gereja itu memberkati dari sumber kekuatan hati, di mana jemaat saling menguatkan, saling membagi damai dan Islam dan gereja itu makanya kita harus sungguh-sungguh menghormati hari Sabat dengan cara yang benar dan sikap yang benar. Ini yang Tuhan mau kepada kita, bahwa hari Sabat itu sebenarnya bukannya satu hal yang bila-bila. Ini kamu yang pertama udah hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari 6 pengenalan Tuhan kesempatan. Lah kurang kemudian dari minggu mai ke bandar ke tamu aku tamaku. Boleh kami tamu. Nah, mesti karena penting apa yang mengenai tamu aku beliau mulai dia masuk ke kebaktian. Tuh minari kalau masih ada tanah melihara ada hukum lagi naringan melihara hari Sabat aku. Umaraja lagi hari 1 bisa hari 6. Ama aku memelihara hari Sabat karena ya ini ada di pembeli dan tubat. Ini pun hari 1 bisa hari 6 ayah pembeli tubat semakin ke depan itu bisa bayar apa ke aku. Mau main ke tamu aku atau kopi. Dah dari teman aku dulu.
Nah, itu makanya memelihara hari Sabat itu bukan hanya dikatakan sebagai satu perintah yang biasa-biasa, tetapi dikatakan dalam ayat yang pertama harus memelihara hari Sabat. Kedua, penekanan yang kedua adalah menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan. Ini sungguh-sungguh membuatkan manusia itu sangat berakhlak, menghormati Tuhan. Menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan Allahmu. Jika dikatakan akulah pastor, akulah pemimpin, mungkin boleh juga kita buat pilihan. Tapi dalam firman Tuhan ini bukan dikatakan akulah Musa, akulah Yosua, tidak. Tetapi akulah Tuhan Allahmu. Itu penekanan yang sungguh-sungguh. Nggak lebih teruk. Sepatutnya pastor pemimpin yang menjadi bagi kita. Bagaimana cara menghormati Allah yang dimaksudkan di sini? Yaitu pertama, bagaimana menghormati Tuhan? Pertama adalah menghargai waktu serta menghargai waktu-waktu yang selayaknya beribadah kepada Allah. Hukum ini menjadi sarana. Hukum ini menjadi sarana untuk mengamankan umat Israel dari perbuatan penyembahan berhala dan takyul orang-orang kafir, serta dari tingkah laku umat Israel yang tidak bermoral, di mana menajiskan Tuhan, menajiskan hukum-hukum Tuhan. Pertama, hari Sabat harus dijalani sesuai dengan agama. Sesuai dengan agama dan waktunya, sesuai dengan ajaran. Hari Sabat harus dijalani sesuai dengan ajaran agama dan sesuai dengan waktu agama. Dan tidak boleh mengikuti waktu-waktu lain dengan melakukan analisis ataupun ramalan-ramalan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Masih dikuasai oleh takyul, yang dipercayai oleh orang-orang kafir. Bahkan pada waktu mereka menyembah Tuhan, mereka telah membuat satu patung. Mereka menyembah Tuhan melalui patung. Itu yang ditekankan oleh Allah pada umat Israel. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, menghargai waktu atau jam ibadah dengan tidak memprioritaskan perkara yang boleh kita lakukan selepas ibadah. Kalau hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, pukul 5, hari pukul 6, maka memang jam 2. Hari kerja kerajaan jamnya pekerja kerajaannya jam 2 yang lalu pemutung gata. Gisampung dalam di kau pendidak mulitnya sabono omel kerajaan. Omel pengadu dalam satu. Nah, semua jemaat tepat waktu memutung gata. Omel perubahan buahnya tepat waktu. Tapi kadang-kadang waktu jam ibadah itu sedang terlalu diperlebihkan. 9, kita itu nomor 9,5 menit. Nah, inilah yang selalu menjadi penyakit PSIB motif. Kita sudah beberapa mencermati, sudah meneliti beberapa gereja-gereja terutama penang berharap isot tempat mengelotin pemalok. Pukul 11 pun. Biko pengkut baik pasai depannya rusak di jembatan sang uli-uli Saya gak mau udah terlalu siapa ya. Pemain apa nggak? Jam 11 lebih nanti pun udah tiga bertiap final. Padahal ini dapat jam ibadahnya jam 9.30. Kok kenal dengan kelana? Anuan hari aneh dia jam udah sekarang. Nah. Itu kita benar-benar menjadi selalu respect dengan orang SDE. Kalau udah mau kebaktian di SDE, tepat waktu tepat waktu. Dari segi pakaian pada lokit ada yang berpakaian, pemalang bagian pelayanan orang SDE, nggak sama tapi lama sama itu.
Ini kebayang saya selalu tahu kalau SDE. Jadi mari kita jadikan umat disaipi dengan membuatkan orang lain respect kepada kita dalam hal ketaatan waktu. Nah, kesadaran kita ini yang sungguh-sungguh siapa kita beribadah. Harus kesadaran nanti siapa kita beribadah. Kepada pastor tidak, kepada pemimpin gereja tidak, tetapi kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Raja di atas segala raja. Siapa yang kita sembah? Itu Allah. Akulah Tuhan Allahmu. Dan disitulah kita harus belajar dalam menghormati Tuhan dengan disiplin tentang waktu. Jadi mudah-mudahan kalau begini latihan tepat waktu. Bukan hanya kita pandai-pandai suka-suka sejak berhobi main musik, tapi dalam hal ketaatan waktu juga ukuran akhlak kita di hadapan Tuhan. Kalau dia bilang pukul 9.30 pengerti kembali, pengen bisa dimarahkan seluruhannya semua kita, termasuk saya juga. Pastor Nailin harus tepat waktu. Tidak mau baku-bakukan bukan untuk kamu semua, tapi untuk juga saya secara pribadi. Nah, kesadaran inilah yang membuat kita harus menghormati Tuhan melalui jam-jam ibadah. Tuhan memakai kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin untuk menentukan jam ibadah. Jadi kita harus menaati jam ibadah itu. Berarti kita menghormati Tuhan melalui penetapan pemimpin-pemimpin gereja jam ibadah. Nah, kedua, yaitu tempat kudus harus dihormati. Bukan hanya menghormati Tuhan dalam hal jam waktu dalam masa-masa ibadah, tapi tempat kudus harus dihormati. Orang harus sangat berhati-hati ketika mendekati kemah suci pada waktu itu. Mengusik kota Tuhan, sebab sekarang ini adalah zaman anugerah. Intinya pengetahuan yang di zaman perjanjian lama yang milamu semua. Ini imam-imam dengan itu. Bayangan pergi pastor sidang nama panatua nah itu suami dia. Amu di jemaat semua. Ini nak ketegasan dan kekudusan dari rumah Tuhan pada zaman perjanjian lama. Ini nak pergi semua imam-imam dari kemah suci pamadin membanding orang tayo di mirip-mirip. Lagi tali. Asal nak mirip-mirip ke imam mengatakan sebab harus mempegas kecelaan di binawa di imam mematayo. Jadi, Allah memelihara kekudusan rumah Tuhan itu bukan hanya sekadar bukan hanya pada waktu perjanjian lama, tetapi dalam hal menghormati kekudusan itu tidak akan pernah berubah sedikit pun. Cuma cara ibadah yang mengubah, tapi tuntutan kekudusan itu tidak pernah berubah setitik kahau pun. Tidak perlu. Pemain kita bersyukur karena diberi anugerah. Teman pemain musik, teman jemaat biasa pun boleh melayani di sini. Tapi Tuhan menginginkan dalam hormat ibadah, menghormati pada waktu kita berada di gedung ibadah itu sangat Tuhan tuntut kekudusan. Umat Israel harus datang dengan kerendahan hati, selayaknya dan penyerahan diri kepada Tuhan pada waktu datang ke kemah suci. Karena mereka sedang berada di tengah-tengah yang maha agung, maha kuasa. Jadi meskipun sekarang ini tidak ada lagi tempat kudus seperti penetapan pada zaman perjanjian lama, tetapi itu saya katakan sekali lagi, tuntutan untuk hidup kudus itu tidak pernah berubah. Saya berganti sadar tidak kudus kepiau. Kamu yang dapat tuntutan kudusnya sebelum-sebelumnya kita asal yang kudus sempurna waktu itu menggunanya, sebelum-sebelumnya kita berusaha untuk menghormati Tuhan dalam masa-masa ibadah. Dalam mengikuti ibadah, kita harus bertingkah laku sesuai selayaknya sementara kita menjalankan ketetapan ibadah. Karena penekanan tentang menghormati tempat kudus ini berbicara tentang sikap hati David.
Kadang-kadang tentang menghormati tempat kudus, intinya berbicara tentang sikap hati. Sikap hati sangat menentukan tindakan, tingkah laku kita. Sikap hati yang menentukan perilaku dan perbuatan kita. Dalam ayat yang sebelumnya, ayat 26 dikatakan, pastikan bahwa kamu sekali-kali tidak menyembah patung ataupun membuat patung atau gambar apapun untuk tujuan kegiatan ibadah. Tidak ada dosa yang lebih membangkitkan murka Allah pada bangsa Israel daripada dosa ini. Tetapi juga tidak ada dosa lain yang lebih membuat mereka ketagihan, umat Israel. Dan setelah terbukti membawa akibat paling merusakkan kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Kenapa? Sebab mereka memperlekehkan, menghina Allah, seakan-akan Tuhan itu tidak wujud. Pada waktu mereka berada di satu tempat pada waktu hari Sabat, seakan-akan Tuhan itu tidak wujud. Dan kadang ini menjadi hal yang terjadi pada zaman-zaman sekarang ini, orang-orang Kristen pada waktu berada di ibadah. Kadang-kadang memperpatungkan Tuhan, memanusiakan Tuhan. Bagaimana itu memperpatungkan Tuhan? Tuhan itu tidak wujud di tengah-tengah ibadah. Sebab tidak ada kesungguhan untuk beribadah pada Tuhan. Sedang kita berada di kebaktian, ada orang yang memanusiakan Tuhan, memperpatungkan Tuhan, dan mentuhankan handphone. Ada pembalap ini sampai yang satu gereja, aku marah kamu. Ini bukan jemaat biasa. Pada waktu saya duduk dan saya visually pastor di sana ada beberapa pemimpin gereja. Kita masuk dari kota, dia khotbah di hari Minggu di pastor, hari Sabtu pastor di khotbah di Ketua. Nah, aku membuatnya aslikan tuh. Pada waktu khotbah, pastor itu apa buat? Minta miau Facebook, masuk khotbah. Lagi pemimpin ngomongnya, WhatsApp. Memanusiakan Tuhan, mentuhankan handphone pada waktu jam ibadah. Sedang berada di gereja, sedang mendengar firman Tuhan, apa yang dilakukan? Facebook, WhatsApp, share gambar-gambar, dan sebagainya. Oleh sebab itu, ketika kita bertindak sedemikian, kita seakan-akan menggambarkan Allah sebagai patung, yaitu dengan menciptakan patung itu atau membatasi Allah sebagai patung, memanusiakan Allah seperti tidak wujudnya Tuhan pada waktu kita beribadah. Menguduskan handphone dari menguduskan Tuhan, menguduskan waktu-waktu ibadah. Dan ini sangat cabaran nanti sekarang kita ini. Di ujung jari saja, semua pun kita tahu. Tapi di ujung jari saja, kita sudah berbuat dosa. Oleh sebab itu, ketika kita bertindak demikian, kita seakan-akan menggambarkan Tuhan itu patung, memanusiakan Tuhan. Bersujud kepada patung itu, bersujud kepada handphone itu, dan bersujud kepada kita telah mengubah kebenaran Allah dengan menjadi dusta dan kemuliaan Allah menjadi celah. Kalau dikatakan gereja harus gereja dan padahal apa yang kita punya di dinding gereja dengan tutup selon, harap itu pendidikan di handphone, harap pendidikan. Tapi tangan si pastor, saya tidak menghakimi ini, tapi saya terlihat dan saya mau bercakap dengan kita ini supaya menjadi satu pelajaran bagi kita. Bagaimana kita menguduskan hari Sabat, menguduskan hari Tuhan. Nah, sikap menghormati Tuhan akan membentuk kehidupan kita. Karena Dialah yang berdaulat. Apa termasuk pendidikan handphone Nah, dalam sikap hati kita juga, pada waktu beribadah hanya tahu mengeritik.
Pada waktu orang-orang melayani di depan dikritik, hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan sedang mengeritik. Itu berkaitan dengan sikap hati. Dan kita sedang mengatur tidak mewujudkan Tuhan, di mana sebenarnya ibadah kita itu adalah kita dengan Tuhan. Mengevaluasi diri kita dengan Tuhan. Menyatakan kebenaran. Mau menjunjung tinggi kebenaran pada waktu-waktu ibadah. Karena dalam Bilangan 20 ayat 12, tapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Karena kita rahingan. Sebab penegasanku, sebab ini firman Tuhan. Kita bukan ai mengurangkan. Kadang-kadang harus sedikit pemikiran kita. Ai mengurang tidak seleke kamu pengen sama yang penting ginawa buka tidak. Sikap hati menentukan tingkah laku, perbuatan, tindakan. Sebab iman disertai dengan perbuatan. Iman itu seperti duit siling. Iman itu di atas, yang sebelah gambar itu adalah perbuatan. Iman itu bertindak dengan cara yang selayaknya. Bukan saja dari segi kata-kata kita, tapi dari segi penampilan kita. Ini sahabat bersentuh tangan aku, oke kamu boleh pakai seluar ketat-ketat, tapi pergi jalan-jalan. Tapi saya mau kamu angkutan aku sepulih-pulihnya hanya beberapa jam demi sampeyan. Kamu berpakaian selayaknya gambar Allah yang diciptakan gambar Allah. Pergi ke gereja asal berurusan tentang gereja, termasuk dalam mesyuarat kawasan, mesyuarat sidang, paling mesyuarat sidang ataupun perbincangan dengan saya harus berbaju sesuai dengan selayaknya sebagai seorang anak Tuhan. Jadi ini yang sangat penting, saudara-saudari. Kita menghormati Tuhan bukan dengan jam ibadah. Menghormati Tuhan bukan hanya dengan sikap hati kita, tapi menghormati Tuhan dari segi penampilan hidup kita. Penampilan seketika itu bukan hanya pada kata-kata, cara kita berkomunikasi dengan orang, tapi termasuk bisa juga tidak ada yang lebih mencemari agama. Tidak ada yang lebih mencemari agama daripada pemujaan patung dalam ibadah. Dan kita tidak membawa patung, tapi itu berkaitan dengan sikap hati kita kepada Tuhan. Sebaliknya, tidak. Pagi hari ini diberkatilah yang mendengar, menghadap firman Tuhan, mau sungguh-sungguh mengalami, menikmati firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Bapa di surga, bukan mudah untuk kami melakukan ini, tapi kami percaya pada waktu kami dengan sungguh-sungguh relakan hidup kami ini dibimbing, dituntun sepenuhnya oleh kuasa Roh Kudus, kami menyerahkan hidup kami dalam pertanggungjawaban penuh oleh Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk melakukan hukum-hukum Allah, supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang berakhlak, yang selalu membagi damai sejahtera dari Allah. Di mana-mana keberadaan kami Tuhan, di situ damai sejahtera. Bukan saja kami dapat menikmati damai sejahtera itu, tapi kami juga dapat membagi damai sejahtera itu di mana kami berada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas firman Tuhan ini, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi bahagian penting dalam kehidupan kami setiap hari. Berkatilah yang telah menyampaikan sama-sama, memohon Tuhan kekuatan melakukan firman Tuhan ini. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati.